Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa dan Asep Agung Hidayat. hari ini kita mau buat sensasi nih. Sensasi baru, Om. Dimana kita pengen buat kamera Insta360 gua terbang dengan drone. Jadi ceritanya gua dapat kiriman dari Insta resmi Indonesia sebuah holder yang kedudukannya untuk dipasang dengan Mavic Pro dengan drone. Ini sebenarnya dapatnya atas dan bawah ya, Seb ya? Iya, betul. Cuman karena ini adalah uji coba pertama kita, gua nggak berani letak di atas. Toh juga shoot kita pengen lihat tuh alam di bawah. Jadi kalau ke atas ngadepnya ke langit. Iya. Situasi saat ini adalah mendung sebenarnya. Iya. Kurang bagus, Seb ya. Cuman karena Asep bisanya hari ini ya udah kita shoot juga. Dan syukurnya nggak turun hujan sih. Dari pagi kita udah nungguin mendung, ya udah. Ini sudah sore, akhirnya kita shoot aja dalam keadaan mendung seperti ini. Nah, ini kedudukannya itu aman. Seperti ini, kalian akan dapat kalau misalnya kalian beli, itu sudah ada di Tokopedia, resminya Insta360. Kedudukannya aman, karena kedudukan ini langsung dijepit dengan kakinya nih. Kakinya, iya. Dimana kakinya ada celah lubang yang bisa dijepit, dan pasti nggak akan jatuh. Kalau bagian atas, dia dijepit dengan di posisi baterai. Kedudukan baterainya. Oke. Tapi apakah hasilnya oke, mengingat Mavic Pro itu drone yang kecil, terus ngangkat beban kamera berat, ini berat ya, menurut gue lumayan berat Insta360 ini. Dan apakah goyang atau apa tidak, kita akan tes langsung di lapangan. Kita akan tes di lapangan karena ini adalah tes pertama, gue nggak berani sama sekali terbang tinggi. Kita terbang dulu 3 meter, hovering seperti itu, kita akan lihat. Nah, kita udah tes akhirnya di lapangan, sekarang kalian bisa lihat di rollnya, di mana hasilnya itu ada kendala nggak sih? Ada kendala sih, Om. Pertama, dia waktu posisi seperti ini, Om, lurus begini, dia ada notif gimbal overload. Karena dia goncang sekali. Udah gitu kan, tadi anginnya kencang tuh. Iya, memang hari ini kencang juga. Nah, terus tadi kan dia kalian dipentokin ke atas ya, Om ya? Iya, akhirnya diperpendek ya. Jadi kalau dia jaraknya panjang seperti ini, kedudukan seperti ini, ternyata overload. Nggak kuat si Mavic Pro-nya. Goncang dia. Akhirnya dengan pendek seperti ini baru bisa. Jadi dengan pendek seperti ini baru bisa. Setelah itu, tapi kita nggak berani juga langsung terbang tinggi. Iya. Kita terbang rendah, pelan-pelan, dan kita menemukan akhirnya poinnya justru seperti ini, Om ya. Kalau hovering, itu mungkin agak dia berusaha menstabilkan. Iya, tapi kalau misalkan dia jalan, dia nggak stabil banget ya. Sangat tidak ada goyang. Bahkan kondisi angin lagi kencang seperti tadi itu, dia terbang dengan normal tanpa ada kendala. Iya. Justru malah nyamannya kalau dia jalan gitu ya. Kalau dia movement aman. Kalau dia di stay kayaknya kita ngeliatnya karena dia berusaha menjaga kestabilan, apalagi ditambah bantuan angin sehingga dia berusaha untuk stabil gitu. Dan kita akhirnya coba di ketinggian mulai dari 3 meter tadi ya? Iya, 3 meter, terus ke 20 sampai ke 39 meter. Hingga akhirnya sebenarnya kita tembus di 80 tadi ya? 80, aman ya? Aman dan drone terbang dengan aman gitu. Uji coba, kita coba dulu di lapangan, seperti kalian bisa lihat sekarang di rollnya bahwa ini hasil shoot kita tadi dengan kamera One R Insta, lalu dengan Mavic Pro. Hasilnya aman, tidak ada masalah, tidak goncang, tidak ada hal yang menakutkan lah poinnya. Karena apa? Karena gue ngetes dulu di lapangan dan gue pengen tes di dekat tol. Karena dekat tol itu ada bukan flyover apa ya, jembatannya yang bersilang itu membentuk bulat gitu. Itu keren banget Kak, menurut gue kalau kita shoot dengan Insta360 dari atas gitu ya kan. Dan itu beda Om shootnya, 360. Pasti orang heran nih, wah pakai apa nih? Bisa Tiny Planet ya kan? Iya, Tiny Planet. Keuntungan dari pakai kamera 360 ini pastinya sudut pandang kalian lebih luas. Iya, bisa lebih luas, terus bisa ngambil shoot yang jauh lebih unik daripada bawaan drone gitu. Oke? Dan setelah yakin shoot di lapangan, baru akhirnya kita ke samping tol. Nah, kita terbangin dulu samping tol, tapi tetap kita hovering dulu dekat rumput ya. Untuk memastikan angin, karena kondisi angin nih gitu. Setelah kita yakin, aman, plus kita coba terbang di lapangan. Dan ingat, ini dilakukan oleh pilot profesional. Nggak main-main, pilot profesional yang akhirnya ditarik kementerian untuk kerja. Ya, keren ya. Dan gue kehilangan partner satu. Tapi tenang Om, saya masih bisa. Siap. Asep masih bisa Sabtu Minggu katanya Om. Kalau nggak Sabtu Minggu dia masih keliling Indonesia. Enak banget. Oke, dan bagaimana hasilnya Sep pada saat kita shoot di daerah tol? Hasilnya bagus banget Om. Keren banget, gue suka banget. Memang pakai kamera 360 pasti pandangan lebih luas. Cuman
agak mungkin ini uji coba yang pertama ya, Sep ya. Jadi kita nggak berani terbang yang gaspol gitu. Itu kan gitu. mainnya pelan-pelan ya. Iya aja. Karena kalau sebenarnya keuntungan pakai 360 ini itu kalau misalnya berani agak ngebut gitu drone-nya, itu bisa pakai FPV rasanya. Ya, kita karena kamera 360 bisa kalian pas di editingnya bisa diakal-akalin. Iya. Bisa kehadap ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah gitu kan, terus buat ini planet seperti itu. Itu jauh lebih menarik. Cuman karena ini tes yang pertama, gua main aman. Kita cari yang aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Iya, betul. Hasilnya memuaskan sekali, cuman sedikit PR atau catatan buat gua ke atas kedudukan holder Insta ini. Karena pada saat terbang, itu kan kamera ini lumayan agak berat hitungannya ya, gitu. Karena dia tergantung gitu ya. Yang kedua, ini bahannya terbuat dari 3D printing saja. Sehingga kalau kalian letakin ke sudut tadi, dia agak turun nih. Turun ya. Nah, menurut gua, ini kalian bisa diikat pakai strap gitu ya. Strap, tahu kan strap ya? Iya. Yang strap untuk motor apalah gitu, atau mungkin isolasi juga bisa. Sehingga dia benar-benar diam seperti ini, jangan gerak turun seperti ini. Ya, walaupun udah ada bautnya, tapi dia kan licin sih, agak licin. Betul, walaupun sudah ada bautnya tapi nggak terlalu kuat sih, sehingga lebih aman kalau kalian isolasi atau pakai strap. Dan itu benar-benar aman sih. Drone tenang, karena kalau dia nanti naik turun begini, goyang, nanti drone-nya jadi agak susah menstabilkan. Itu aja sih PR dari holder ini. Selebihnya menurut gua oke. Buat yang mau, cek aja di Insta360 resmi Indonesia, di Tokopedia sudah ada. Iya. Harganya cek sendiri aja. Nah, satu lagi nih Om. Apa itu? Ada yang nanya nih, Om gimana nih buat sensornya? Oh iya, untuk sensor. Jadi kan di sini tadi pas kita coba sih aman-aman aja Om. Aman saja. Jadi walaupun di sini tertutup, jadi si sensornya ini ngebacanya pada saat take off dan landing saja. Jadi buat teman-teman yang bingung, tuh sensor gimana nih? Iya. Sensor MP1 ini atau Mavic Pro pertama ini adalah bekerja pada saat kalau mau take off dan landing. Kalau dia sudah di atas, maka sensornya itu mati, tidak bekerja, jadi aman gitu. Dan landing pun kalau kalian tekan throttle ke bawah terus, maka dia akan mati sendiri. Drone tetap akan landing gitu. Jadi aman, tenang aja. Sudah ada pilot profesional yang gue pakai. Jadi gue sangat yakin keamanannya. Oke, itu aja kalau Mas Sep. Tidak ada kendala, aman, seru banget. Dan gue penasaran, gue akan nanti tes lagi. Gue mungkin kedudukan ini akan sedikit gue akalin dengan Phantom 4 Pro Plus. Karena kalau Phantom 4 pasti lebih kokoh, lebih aman. Jadi kalau mau buat agak sedikit kencang drone-nya, kayaknya seru. Terutama bulan ini rencana gue mau ke Surabaya, Malang, sama Tumpak Sewu. Mungkin bisa gue pakai di Tumpak Sewu sama di Bromo kayaknya. Keren kali ya. 360 pakai drone. Wow, keren banget. Tunggu aja setelah gue pulang dari tour kelas basic videografi gue. Oke, mungkin segitu aja Mas Sep. Oke, segitu. Jangan lupa ikutin channelnya Mas Sep. Semua shoot drone yang berkelas, silahkan lihatnya dia. Gue sangat rekomen hasil-hasil kualitas shootnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, segitu aja vlog dari kita. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.